Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andi Saputra di Selandia Baru. Nah, jadi dalam video kali ini gua saat ini lagi berada di Queen City Law Office dan kebetulan di sini ada Ciheni nih. Nah, Ciheni ini adalah Relationship Manager untuk Indonesia ya. Dalam video ini juga gua akan bertanya-tanya ke Ciheni, peluangnya apa aja sih buat orang Indonesia yang ingin lanjut sekolah di New Zealand. Nah, buat kalian yang penasaran kayak apa, tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Hi everybody, nama aku Henny. Jadi aku bekerja di sini hampir 4 tahun. I'm the relationship manager di sini dan handle client. As you know, relationship manager artinya ya yang bagian ngomong sama klien. Ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian hubungin aku yang bagian ngomong jelasin, kasih you the solution. Oke. Nah, jadi dalam video ini gue akan tanya-tanya ke Ciheni khususnya untuk peluang apa saja yang bisa kita dapatkan di New Zealand ini untuk kita yang ingin lanjut sekolah atau studi di New Zealand ya. Jadi kalau misal kita lagi sekolah di Indonesia nih, mungkin SMP atau SMA dan kita pengen lanjut sekolah di New Zealand. Nah, jadi ceritanya kita belum lulus sekolah di Indonesia nih, tapi kita pengen pindah ke New Zealand kayak gitu, bisa nggak tuh sebenarnya kayak gitu? Bisa. Jadi kalau misalnya kamu belum lulus SMA, ya kamu bisa lanjut ke New Zealand sekolah SMA di sini. Ya, nanti untuk student visanya KCL bisa bantu bisa, nggak? kita bisa bantu kamu untuk student visanya. Ya, jadi biasanya yang penting kita cari sekolah dulu. Kamu mau sekolah di mana? Dari situ, habis itu kamu sudah register sama sekolahnya, kamu dapat school offernya. Dari situ kita akan proses kamu punya student visa. Sekolah di New Zealand itu juga kalau misal kita nggak bisa bahasa Inggrisnya, mereka juga ada guru pendampingnya kok. Yes, betul. Jadi biasanya kalau kamu masuk SMA, ada English testnya dari sekolahnya sendiri, nggak perlu IELTS test. Mereka mau tes seberapa bagus Inggris kamu, apakah kamu bisa ikutin kurikulumnya dia atau enggak. Oke. Yeah. Sekarang persyaratan untuk bikin student visa apa sih? Basically, it's quite simple. Persyaratan student visa itu dari sekolah biasanya mereka akan kasih kamu enrollment offer, ya, udah enroll. Habis itu dari situ paling kamu tambahkan paspor, ya kan, dan akte lahir dan lain-lainnya. Habis itu kita udah bisa apply student visa. Sekarang kalau ngomongin finansialnya, perputaran uangnya berapa tuh yang harus dipersiapkan ya? Yang harus ditunjukkan ke imigrasi New Zealand? Nggak ada sih sebenarnya, secara imigrasi mah nggak pernah ngomong mesti berapa. Dia cuma bilang bahwa punya uang cukup untuk penghidupan sehari-hari. Jadi angka pastinya itu nggak ada. Nah, jadi sebenarnya disinilah kita tuh harus pakai Queen City Law ya, bener kan? Karena lewat Queen City Law itu aplikasi student visa kalian tuh bakal di clarify itu satu-satu, dijelasin, dijustifyin satu-satu ya, benar nggak? Nah, tadi kan buat kalau misalnya kita pengen langsung transfer tuh sekolahnya tuh, lanjut sekolah di New Zealand. Sekarang gimana ceritanya kalau misalnya kita udah lulus SMA, lalu kita pengen uni di New Zealand nih, pengen kuliah di New Zealand nih. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Jadi untuk pertanyaan ini nih, aku biasa banyak klien yang nanya, oke, saya mau sekolah di New Zealand nih, tapi sekolah apa sih atau subjek apa atau major apa sih yang baik untuk bisa ada pathway ke New Zealand resident visanya, ya kan? Jadi my answer is quite simple. Kamu pergi ke yang namanya ke immigration website, kamu ke green list, ya. Nah, green list itu ada list pekerjaan-pekerjaan di mana pekerjaan-pekerjaan ini semua itu directionnya untuk dapat ke resident visa. Oke. Jadi di green list itu misalnya contohnya untuk construction industry, misalnya kamu ambil quantity surveyor, ya. Jadi kamu ke green list cari surveyor. Di green list itu akan tulis kualifikasi misalnya level 7 yang diperlukan untuk kamu bisa dapat resident pathway. Oke. Tapi ada beberapa juga major study yang memerlukan nggak hanya di level 7, perlu kamu di level 8. Oke. Ya kan, untuk kamu bisa dapat ke resident visa. Jadi tergantung kamu punya interest ya untuk studi apa. Gitu. Oke. Nah, apa di green list itu juga ada
kampus apa yang paling tepat? Ada nggak di situ? Nggak ada kalau itu ya. Jadi basically di New Zealand as long as kampus atau uni itu termasuk dalam daftar NZQA-nya imigrasi, berarti dia punya qualification atau degree yang kamu dapat dari uni itu diakui oleh imigrasi. Jadi kamu bisa pakai kualifikasi itu untuk apply resident visa. Yang NZQA tadi itu benar nggak? Ya. Yang NZQA itu tadi ya. Ya. Jadi uni itu bahasa Indonesianya disetarakan. Jadi uni itu sudah disetarakan oleh NZQA. Jadi dia setara dengan imigrasi punya requirement. Oh, oke. Ya, karena kalau kita belajar tuh Bachelor of Construction, itu kan dia kan ada dalam kurungnya level berapa tuh. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Betul. Nah, level misal katakanlah level 7 atau level 8 tadi tuh. Itu kalau misal persyaratan di green list-nya itu level 8 ya teman-teman tinggal ambil aja degree tadi Bachelor of Construction contoh ya. Dan yang ambil yang level 8 misal gitu. Yes. Nah, dengan begitu otomatis bisa dipakai sebagai pathway to residence ya. Yes. Tapi teman-teman waktu kerjanya juga harus kerja yang sesuai dengan apa yang teman-teman pelajarin tuh. Misal dalam hal ini kan tadi teman-teman ngambilnya kan Bachelor of Construction yang QS tadi, Quantity Surveyor ya. Itu teman-teman kerjanya juga harus sebagai Quantity Surveyor. Betul. Jadi untuk resident pathway itu key-nya adalah sangat penting kualifikasi. Jadi kualifikasi itu adalah degree yang kamu ambil. Kedua adalah job offer-nya. Job offer yaitu pekerjaan yang kamu ambil itu mesti sama kualifikasinya. Jadi nggak bisa tuh kamu ambil degree-nya accounting, kerjanya quantity surveyor, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa kalau itu. Jadi itu secara otomatis juga nggak bisa dipakai untuk apply resident visa tadi ya. Bisa. Nah, selain dari quantity surveyor, sebenarnya degree apa aja sih yang bisa dipakai untuk pathway to residence sih? Mungkin yang bisa Jenny rekaman nih. Oke. Jadi sekarang sih pada umumnya ya untuk orang Indonesia banyak orang ngambil ya tadi quantity surveyor, project manager, food tech. Food tech ya, food scientist ya? Ya food science ya, engineering. Ya itu sih banyak yang sekarang untuk orang pada dasarnya untuk pada umumnya orang Indonesia ngambil kursus-kursus ini. Karena kursus-kursus lain ada misalnya yang berhubungan sama health. Itu kan lebih ke kedokteran, ke spesialis itu lebih susah ya. Dan sekolahnya juga lama itu ya. Jadi kalau yang lebih umumnya biasa kebanyakan orang kalau pengen dapetin resident visa New Zealand gitu ya. Betul. Untuk detailsnya go to the green list role aja. Di situ mereka ada listnya banyak. Jadi kamu bisa pelajarin lalu ambil course yang sesuai dengan interest kamu di sana. Nah, kalau kita belajar nih di New Zealand nih, itu bisa nggak misal bawa kayak istri atau anaknya gitu? Bisa nggak? Bisa. Jadi ada beberapa courses yang di green list itu kamu bisa bawa spouse kamu dan anak. Contohnya seperti quantity surveyor atau project manager ya, itu bisa bawa spouse dan anak-anak. Jadi basically kamu cuma perlu study level 7 yaitu bachelor degree, but spouse dan anak-anak bisa ngikut. Itu nanti untuk spouse-nya dia otomatis mendapat visa apa tuh? Spouse akan dapat open work visa. Jadi mantap bisa ya. bekerja full time. Anak dapat student visa. Jadi sebenarnya program ini juga bagus ya. Jadi misal nih kita primary applikannya lagi sekolah dan sekolah itu kan bisa kerja juga sebenarnya kan. 20 jam part time ya. 20 part time 20 jam. Lalu pasangannya atau spouse-nya itu bisa kerja full time ya di perusahaan apapun dengan posisi apapun tuh. Karena open work visa tadi. Dan jika kalian udah punya anak pun juga kalian bisa nyekolahin anak kalian gratis malah. Bener nggak? Iya, betul. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan yang menarik akan kita buatkan video khusus tuh buat kalian. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan yang sensitif, kalian bisa tulis di Instagram gua @ndjz. Nah, nanti pasti akan gua balesin. Kalau misalnya mau tanya langsung sama saya juga bisa. Emailnya di bawah ini henny@queencitylaw.co.nz. Dan lawyers di Queen City Law ini itu semuanya friendly dan kalian juga bisa email dalam bahasa Indonesia juga. Karena Jenny dan bahkan ownernya Marcus tadi dia juga bisa berbahasa Indonesia. Nah, Marcus ini
dia dulunya pernah bersekolah di Indonesia ya. Iya, Makanya dia lancar berbahasa Indonesia. Nah, kalian buat yang pengen kenal siapa Marcus, tonton video kita yang satu itu tuh. Oke teman-teman semua, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye. Thank you, bye-bye.